Bayangkan pagi yang sunyi, jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Seorang pensiunan duduk lama di tepi ranjang memandangi dompet yang jarang dibuka. Bukan karena lupa, tapi karena setiap kali dibuka pertanyaan yang sama selalu muncul. Cukupkah sampai akhir bulan ini? Dan ketika negara akhirnya menggerakkan 200 triliun dana besar, pertanyaannya bukan lagi apakah uang itu ada, tetapi apakah benar-benar sampai ke dapur para purna bakti. Bayangkan pagi yang sunyi, tidak ada rapat, tidak ada seragam, tidak ada upacara pagi. Satu-satunya suara hanyalah detak jam dinding dan suara kipas angin tua. Kemudian di sudut sebuah rumah sederhana, seorang pensiunan pegawai negeri duduk termenung di tepi tempat tidur. Dompet di tangannya terbuka, lalu ditutup lagi. Bukan karena isinya rahasia, tetapi karena setiap kali dibuka pertanyaan yang sama, muncul berulang-ulang. Cukupkah sampai akhir bulan ini? Bukan untuk liburan, bukan untuk kesenangan, tetapi untuk makan, listrik, air, obat rutin, dan sedikit bantuan untuk cucu yang sebentar lagi bayar sekolah. Inilah kenyataan yang kini dihadapi banyak pensiunan ASN, TNI, dan Polri di negeri ini. Dan kenyataan ini tidak muncul tiba-tiba. Itu tumbuh perlahan tanpa suara, sampai suatu hari terasa sangat mendesak. Gaji berhenti, harga tak pernah mau diam. Dulu saat masih aktif bekerja, setiap tanggal tertentu, rekening selalu terisi, ada kepastian, ada ritme hidup. Namun setelah purna tugas semuanya berubah, pendapatan berhenti tumbuh, sementara harga kebutuhan hidup tidak pernah mau berhenti naik, listrik naik, air naik, obat naik, biaya rumah sakit naik, bahkan beras dan minyak goreng pun tak lagi seramah dulu. Gaji pensiun yang tetap yang tidak bergerak secepat inflasi perlahan kehilangan daya belinya. Disinilah kegelisahan mulai muncul. Banyak pensiunan tidak mengeluh, mereka diam, mereka tetap tersenyum di depan anak dan cucu, tapi di dalam hati pertanyaan besar terus berputar. Apakah tabungan cukup? Apakah kalau sakit nanti masih bisa berobat? Apakah harus mengurangi makan bergizi? Apakah harus menunda kontrol kesehatan? Bahkan ada yang diam-diam menjual perhiasan, menjual motor lama, atau menggadaikan barang berharga hanya untuk bertahan. Ini bukan cerita 1-2 orang, ini cerita ribuan keluarga di seluruh Indonesia. Saat ekonomi melambat, siapa paling terpukul? Ketika ekonomi nasional melambat, ketika kredit seret, ketika daya beli masyarakat turun, siapa yang paling pertama merasakannya? Bukan mereka yang masih produktif, bukan mereka yang masih bisa menambah jam kerja, tapi mereka yang sudah selesai bekerja, mereka yang hidupnya bergantung penuh pada penghasilan tetap bulanan, para pensiunan. Mereka tidak bisa lembur, tidak bisa mudah mencari pekerjaan tambahan, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi negara sekecil apapun selalu berdampak besar bagi para purna bakti. Keputusan besar 200 triliun digerakkan, dan di tengah kegelisahan nyata ini, sebuah keputusan besar akhirnya diambil. Dana ratusan triliun rupiah yang selama ini mengendak, diam, tidak mengalir, akhir dipikkan, diputuskan untuk digerakkan. Peperangan peran Prabowo Subianto menyetujui langkah yang oleh banyak ekonom disebut berani. Menteri Keuangan Purayudi Sadewa mengungkapkan fakta penting. Sekitar 200 triliun dana negara dipindahkan dari Bank Indonesia ke perbankan nasional, khususnya bank-bank BUMN. Dana ini tidak boleh diam, tidak boleh hanya aman di neraca. Uang ini harus bekerja, harus menjadi kredit, harus menyentuh sektor real. Pertanyaannya sederhana, apa hubungannya dengan gaji pensiun? Jawabannya adalah harapan. Ketika likuiditas mengalir, UMKM bergerak, lapangan kerja bertambah, daya beli masyarakat naik, maka tekanan harga bisa berkurang. Ketika harga lebih stabil dan gaji pensiun yang selama ini terasa sempit bisa kembali bernapas. Inilah benang merah yang jarang dijelaskan secara gamblang. Namun perlu dicatat, harapan selalu punya syarat. Jika dana ini salah kelola, salah sasaran, hanya berputar di instrumen aman, maka yang paling dirugikan tetap kelompok rentan. Dan di antara yang paling rentan adalah para pensiunan. Target tegas 30 Januari 2026. Karena itu, pemerintah menegaskan dalam dokumen resmi RAPBN 2026, penyesuaian kesejahteraan termasuk kenaikan dan rapel pensiun ditargetkan selesai paling lambat 30 Januari 2026. Ini bukan sekadar janji lisan, ini tercantum dalam dokumen negara. Namun pengalaman masa lalu membuat banyak pensiunan waspada karena seringkali di atas kertas rapi, di lapangan berbeda. Dan kekhawatiran ini wajar, Smart Distribution TSPN. Untuk itulah
PT Taspen menerapkan sistem smart distribution. Tujuannya jelas, tepat, aman, dan adil. Rapel gaji pensiun dibayar penuh, tidak ada pemotongan hak. Namun pencairan dilakukan bertahap bukan karena dana kurang, tetapi karena kehati-hatian. Tahap awal memberi manfaat cepat, tahap berikutnya memastikan semua komponen dihitung presisi. Perbedaan nominal antar pensiunan wajar, karena masa kerja, golongan, dan waktu pensiun berbeda. Visitasin tanpa tangkas, masalah paling sering data Taspen mencatat keterlambatan paling sering bukan karena dana tidak ada, tetapi karena data, rekening tidak aktif, ganti bank tidak dilaporkan, data ahli waris belum diperbarui. Satu detail kecil bisa menahan seluruh proses, semua pembaruan data gratis, Taspen tidak pernah meminta OTP, PIN-N, atau biaya. Jika ada yang mengaku petugas dan meminta data pribadi, itu penipuan.